Yo, Baramu, jumpa lagi. Cih. Kita ngopi ya. Seruput dulu. Oke. Sekarang Wrespati Wage, Wuku Pujut. Tanggal 31 Agustus 2023. Bertepatan dengan hari ini juga purnama. Ya, purnama. Dan saya dengar di berita sekarang ini Blue Moon. Jadi purnama yang kita bisa lihat bulan nanti malam ini dari bumi ini ukurannya terbesar. Karena menurut pakar astronomi itu hari ini adalah jarak terdekat antara bulan dan bumi untuk purnamanya sekarang dalam tahun ini nanti malam terdekat. Jadi kita bisa lihat bulan itu kelihatan lebih besar dari biasanya karena fenomena blue moon ya. Hai. Oke, untuk sekarang kami sedang di belakang Bapak mempersiapkan upacara ya, mau nuasen, mau nempa perdana, sebuah pesanan keris yang mana sudah saya pernah sampaikan di video sebelumnya. Pesanan ini adalah pesanan dari Bro Gede Wisnu ya. Bro Wisnu ini saya sudah sampaikan dia masih berumur 21 tahun. Seorang milenial yang bangga akan budaya perkerisannya. Saya salut sekali sama beliau. Masih umur 21 sudah menjadi pembangga dan pelestari keris milenial karena sekarang zamannya adalah zaman keris milenial, ya kerisnya punya kaum milenial. Kaum milenial, kerisnya adalah keris milenial. Itu oke. Sudah banyak saya ngobrol ngalor ngidul. Sekarang kita akan masuk ke prosesi upacara nuasen untuk kerisnya Bro Wisnu ya. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana prosesi upacaranya. Lalu nanti akan kita lihat bagaimana penempaan perdana sampai pemijaran dan terus nanti akan diupdate proses demi prosesnya. Karena apa? Bro Wisnu sendiri sudah memberikan izin untuk divideokan. Nah, itu hebatnya. Salut saya. Sip, yuk kita lihat jalannya upacara. Let's go, kita seruput dulu.
Oke Bro Wisnu, upacara sudah selesai. Tungku sudah dinyalakan. Api sudah mulai berkobar. Saatnya penempaan perdana akan kita mulai. Semoga semesta merestui dari hari ini penempaan perdana hingga nanti akhir selesai tanpa halangan sedikit apapun dan menjadikan sebuah pusaka yang berguna buat Bro Wisnu. Yuk kita lihat bagaimana proses tempanya. Yuk, pancadatu yang akan dimasukkan ya. Ya. Apa? Pancadatu ini apa harus banyak atau sedikit? Sedikit aja kasih ini pancadatunya. Jangan ini tidak mau dia lengket, dia cair ya. Pancadatunya. Jadi untuk mengisi pancadatu itu hanya sebatas jaton ya, Bos, supaya syarat aja ya. Persyaratan. Jadi tidak harus banyak. Karena memang logam pancadatu ini nggak bisa lengket ya nanti apa? Bisa menyatu sama besinya ini. Besinya nanti bahaya apa itu? Tidak kawin dia. Oh seperti ini dah. Tidak kawin itu. Ya ini. Jadi ini seberapa ini dikasih jatuhan. Jadi ini aja yang akan dipergunakan ya, Pak? Ya, jadi bahan. Kalau perlu nanti ditambah di luar nanti. Oh, nanti di luar setelah jadi apa? Itulah kenapa pancadatu ini tidak harus banyak. Begitulah kita akan lihat prosesnya. Yuk. Nah, ini memasukkan pancadatu ya. Pancadatunya belum diisi. Jadi ini pancadatunya Di sini dah. Dimasukkan ke Ya, meteornya. Meteornya nih. Ada lagi. Udah. Nah, masuk. Nah, Ada itu lagi ya. udah ada ini aja satu. Nanti kan ada. Ya, yang satunya. Masukkan lagi dikit. Terus. Nah. Nah. Sekarang memasukkan meteornya. Pancadatunya masuk. Ya. Ya, itu. Nih. Jadi jaton meteor sudah masuk, pancadatu sudah masuk. Tinggal kita padatkan dan dipijer. Dirapikan lalu dipijar. Mari kita mulai persiapan. Ya, ini biar enggak bolong, Wah. Kalau saya harus pakai begini biar enggak lubang-lubang bajunya. Oke.
Kenapa kami bangga? Saya pernah baca ya, suatu ketika saya pernah baca ada, kalau teman-teman ini sejarah, itu ada namanya uh, waktu ekspedisi Laksamana Cheng Ho, era Majapahit ya, abad, kalau tidak salah abad sekitar abad 14 itu, ada salah satu orang yang ikut dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho itu bernama Mahuan. Ya, Mahuan itu menulis catatan bahwa dia waktu itu datang ke Majapahit, dia menulis bahwa Mahuan ini menulis di Jawa itu tidak seorang pun laki-laki, ya, artinya laki-laki Jawa secara keseluruhan yang dilihat Mahuan di Majapahit itu menggunakan keris semuanya. Nah, jadi saat itu laki-laki itu rata-rata, bukan rata-rata, tapi hampir Mahuan bilang itu semua, tidak seorang pun tidak menggunakan keris. Jadi semua yang dia lihat laki-laki itu menggunakan keris. Nah, laki-laki itu umurnya berapa? Mahuan tidak menjelaskan. Tapi seabad berikutnya ada seorang Portugis melakukan perjalanan juga ke Nusantara. Dia menuliskan, kalau kita kenal namanya adalah Tom Pires ya. Dia menulis dalam Suma Oriental, catatannya. Tom Pires itu lebih detail, dia menjelaskan bahwa saat itu di Jawa, di Majapahit, anak umur 12 tahun sampai 36-annya itu semua menggunakan keris di pinggangnya. Wah. Jadi Tom Pires itu sudah mengatakan umur 12 tahun loh. 12 tahun sampai 36. Artinya kalau sekarang di-compare ke sekarang, ya kaum milenial, Gen Z sudah menggunakan keris. Betapa hebatnya. Jadi saya berpikiran bahwa apa saat itu kampanyenya kerajaan atau apa ya, narasi-narasi yang diberikan orang Jawa kepada laki-laki anaknya umur 12 tahun sampai dari umur 12 tahun pun dia sudah memakai keris. Kebanggaannya itu loh. Itu sangat saya apresiasi. Kalau bisa terulang lagi di era sekarang, anak-anak milenial memiliki keris seperti yang Tom Pires catat saat itu, hebat. Mengapa hebat? Kita tinjau ya sedikit dari sisi ekonomisnya, kebanggaan di ekonomisnya. Apalagi sekarang, pemerintahan sekarang kan juga mendukung dan mendukung dan menggelorakan hilirisasi ya. Jadi industri kreatif. Nah ini kita bisa compare di situ bahwa saat Tom Pires dan Mahuan itu datang ke Jawa, hilirisasi dan ekonomi kreatif UMKM itu berjalan, ya. Karena di keris, kalau kita pesan keris ya kepada seorang pandai atau empu keris, jadi selain kita melestarikan seni tempa, melestarikan kebudayaan, melestarikan sejarah, melestarikan kekayaan intelektual bangsa ini lewat keris, kita juga mendukung UMKM atau bisnis industri rumahan ini berjalan, hidup. Itu terpenting loh. Karena apa? Hilirisasi berjalan. Satu keris yang dipesan di Pandai itu banyak sekali yang bisa hidup dari satu keris ini. Bukan hanya pandainya saja. Tukang arang hidup. Ya, kalau kita pesan satu keris. Tukang arang hidup. Tukang gerinda hidup. Tukang jualan amplas hidup. Tukang jualan besi hidup. Tukang jualan nasi hidup. Tukang jualan rokok hidup. Tukang jualan kopi hidup. Dalam satu keris. Tukang kayu hidup. Meranggi hidup. Tukang ukir danganan hidup. Tukang mepayas. Tukang perak hidup. Tukang wower hidup. Satu keris bisa menghidupi banyak sektor ekonomi. Itulah kenapa
saya pikir kenapa saat itu Mahuan dan Tom Peires menulis itu sejalan dengan eh, pemikiran saya bahwa saat itu juga pola pikirnya masyarakat Jawa adalah begitu. Hilirisasi, UMKM, dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi metalurgi. Mereka bangga dengan keberhasilan Pandey khususnya, Empu khususnya, untuk meramu atau mengolah besi. Ini metalurgi banget ya, mengolah besi menjadi suatu produk budaya yang mampu bertahan berapa abad ke sekarang. Sangat eksis keris masih. Artinya itu yang harus kita gelorakan, kita banggakan bersama. Tidak mentok hanya sampai di bentuk keris begini, tapi ada sisi ekonomi UMKM-nya di keris baru ini ya. Ada sisi ekonomi, ada sisi UMKM, ada hilirisasi, ada teknologi, ada metalurgi, ada filosofi. Itu yang harus kita sama-sama gelorakan dan banggakan. Sekali lagi, saya bangga dengan kaum milenial yang mau memiliki keris baru, keris eranya dia, era milenial, era Gen Z. Yang mana kita tahu semua, era milenial sekarang Gen Z ini rata-rata lebih memegang handphone dengan kebanggaan daripada memiliki keris. Nah, ini harus kita pikirkan bersama bagaimana kita sama-sama menggelorakan, membanggakan keris milenial. Kita harus kerja bareng, saring merangkul untuk memajukan keris baru, karena memajukan keris baru, memajukan UMKM, memajukan hilirisasi, memajukan teknologi, ya, memajukan kebudayaan. Itu kita harus sepakat sama-sama bergerak. Kita sepakat bahwa era sekarang adalah eranya generasi Z atau era milenial. Kerisnya, keris milenial. Jadilah pembangga keris milenial. Oke. Ini baru Z pattern pertama disatukan dan diulur. Diulur jadi panjang berapa ini, Pak? Ya kurang lebih 50 lah. 50 cm ini. Akan dikalikan pak. Ya. Lagi pak. Nah, ini kenapa dipanjangin? Karena ada sesuatu dan maksud tertentu. Kami akan membuat pamor yang berbeda dengan biasanya. Bukan sekarang bocorannya, nanti di video berikutnya ya. Jadi ini bocorannya adalah pamor miring aja. Makanya Z pattern pertama pijer dipanjangkan. Untuk pesanan Bro Wisnu, ini pesanannya pamornya berbeda. Bocorannya pamor miring. Nanti di video-video berikutnya baru kita kasih tahu pamor apa itu. Jadi tekniknya biasanya Z pattern pertama itu setelah pijer hanya diambil 30-an senti lah. Tapi sekarang kita buat 50 senti. Ada ininya. Ada teknik tertentu ini. Nantilah, jangan sekarang. Nah, kita akan lipat ini. Di kode. Oke, 12 ya 12,5 cm. Jadi per 12,5 cm nanti dilipat ini. Bukan dipotong sih, dilipat. Beda ya. Karena keris itu kan lipatan. Jadi tidak sampai putus. Jadi dilipat. Kalau dipotong ya
ngelapis namanya. Nah, jadi ini tidak sampai putus, hanya dikasih ruang sedikit baru dilipat. Nah, karena kata dasar lipat itu kan tidak dipotong. Itu lipatan namanya. Sama kayak kita gini kertas itu loh. Ngelipat kertas. Nah, kita contohnya kita ambil ya. Apa nih? Nah, contoh inilah. Jadi satu lembar begini, kalau dilipat itu berarti kan begini ya, tidak putus, itu lipatan namanya. Tapi kalau dipotong sampai begini ya bukan lipatan terus disatukan gini. Ini ngelapis namanya. Gitu. Jadi kalau dikeris lipatan ya kita hitung berapa lipatannya. Tadi kan pertama itu bentuknya Z ya. Bentuknya Z gini. Z berarti dia dilipat 1, 2, 3. Jadi pertama kali itu sudah 3 lipatan ya. Bukan ribuan lipatan loh. 3 lipatan. 3 lipatan terdiri dari 3 besi, 3 lembar besi dan 2 lembar meteor. Jadi jumlahnya 5 lembar semuanya. Ini setelah 3 lipatan berjumlah 5 dipanjangkan jadi 50. Akan dilipat menjadi 4 ya, Bah? Dilipat menjadi 4. Jadi lipatan pertama 3, sekarang lipatan 4. Berapa lipatan sudah pada posisi gini? 7 lipatan. Ya. 3 pertama, 4 yang kedua. Jadi baru 7 lipatan. Untuk menghasilkan banyak pamor garisnya banyak, nanti itu dibutuhkan banyak lipatan. Gitu. Terus Nah, dilipat lagi. sekarang Dibalik. Wah, tidak kelihatan. Nah. Nah. Inilah lipatan. Cari lagi satunya ini. Di sebelah. Pukul di sini ya. Ya, sudah, Pak? Ya. Ya. Nah, itulah lipatan. Jadi kalau teknik Z pattern, teknik tempa kuno itu untuk mencari banyak lapisan yang harus banyak lipatan. Makanya tempaannya kabel-kabel di sini itu karena menggunakan teknik Z pattern itu besinya pulen matang. Karena terus dilipat untuk mencari banyak lapisan pamor itu lipatannya berapa kali sehingga benar-benar besi, nikel dan pengotor lainnya yang bukan kandungan yang termasuk kotoran itu terbuang. Jadi benar-benar murni gitu loh, dimurnikan dengan dilipat. Jadi pulen, padat, matang. Nah, itu keunggulan dari tempa lipat Z pattern. Hanya waktunya lama, berbeda sama layer lapis itu seperti Damaskus itu cepat untuk cari banyak ini, tapi yang nggak pulen dia gitu loh. Tinggal ini aja pilihannya. Kalau tempa begini weh jos pulen. Kalau siapa maker itu pasti tahu lah pada saat ngerjain kodokan itu kerasnya bagaimana gerinda itu ya, karena memang matang. Oke.
Nah, ini udah terlipat untuk menjadi 4 M. M nih. M patron. Ya, M patron ya. Jadi sekarang udah terlipat dari Z3 sekarang dilipat 4. Nah, bisa lihat kan tuh. Udah. Nanti yang akan dipijar lagi, disatukan ya Pak. Ya, dikejar Sekarang waktu menunjukkan sudah jam berapa nih? Sekitar jam 2 ya. Jam 4 sore. Jam 4 ya, jam 3 lebih lah. Jam 4 waktunya istirahat ngasuh dulu karena sudah ada tipat. Sudah kita akan ngasuh makan dulu, makan siang. Ini dimasukkan lagi nanti setelah makan kita lanjut untuk mijer. tungkunya. Ambil bersihkan tungku ya Pak, Ya, supaya apinya bagus lagi. Oke, kita akan metipatan loh ya. Ini M patron yang pertama ya, dipanjangkan lagi. Ini akan dilipat 3 lagi menjadi M patron kedua. Jadi tadi M patron pertama sudah menyatu, lalu dipanjangkan, diulur sampai jadi segini dah. Kira-kira kurang lebih 45 sentian ya Pak. Kurang lebih ini panjangnya 45 cm. Ini yang akan di battle lagi ya, dilipat 3 lagi menjadi M patron yang kedua. Nah ini kita lihat, yuk dilihat, sip. Nah, sudah memanjang ya nih. Nah, itu berapa Pak? 40 45 ya, 46 bagi 2, 46 ya, 46,5. berarti 16,5 ya. 16,5 ya. Ada dibagi 4. Ya. 23,5. Nah ini 23,5 ya. 23,5 dibagi 2. 11 setengah ya. 12 kurang setengah, 11 sekian lah. 11 sama juga. Oke. Dua belas ya. 12 cm ini akan dilipat, panjangnya 12 cm, 12 sentian.
Nah, ini sudah M yang kedua ya. Nah, lihat, bisa dilihat kan? Iya, itu dia. Yes, nah ini dia. Nah, ini udah kelihatan tuh. Sip. Sudah M pattern yang kedua. Oke, supaya nggak lupa kita catat untuk posisi M yang kedua ya. Nih, berarti ini 5. Ini M. M ini tadi 5 ya. 1 2 3 1 2 3 4 5. 5. Jadi sekarang karena ini 5 dikali 3 enggak, dikali 4. 1 2 3 4 dia kan. 1 2 3 4 ya, dikali 4 sama dengan 20. Setelah itu M lagi yang sekarang ini. Jadi 20 ini dikali ini 1 2 3 4 kali 4 sama dengan 2 kali 4 80 sudah nih. Ayo kok. Udah banyak. 80. Ya, untuk posisi sampai sekarang. Oke, nah ini ya. Ini tadi sampai posisi di M. M terakhir ini nih. Nah, jadi posisinya sudah di 80 sekarang ya. Nah, ini yang akan sekarang istirahatkan dulu ya, Pak? Istirahatkan dulu karena waktu sudah sore. Jadi kita istirahatkan. Yo, saat ini sudah posisi tadi seperti tadi. Nah, sekarang kita istirahat dulu, ngaso karena sudah sore. Jadi siapa Bro Wisnu? Ini update-nya ya. Sampai terakhir tadi sudah dilihat sama-sama sudah di posisi M pattern yang kedua kalinya. Z pattern pertama, M pattern kedua, M pattern lagi ketiga. Oke, jadi sekarang kita istirahat dulu. Kita akan lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya. Untuk itu saksikan update berikutnya Bro Wisnu. Kita akan update terus. Untuk yang baru nonton silahkan simak video-video terdahulu dulu ya, biar nggak ketinggalan informasi. Jadi dilihat mulai dari awal persiapannya atau bagaimana. Jadi untuk semuanya segini aja. Kita akan sambung berikutnya. Oke, segini aja, kita akan sambung di lain waktu. Sehat dan sukses selalu. Support terus Pandai Lokal dimanapun baramu berada. Banggakan dan barakan Kris Milenial. Sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cihai.